Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di hari akhirat. Pada pertemuan lalu kita telah bahas tentang as-sirat, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang qantarah, ya. Qantarah yang merupakan peristiwa setelah sirat, ya. Qantarah. Jadi qantarah, ya. Qantarah secara bahasa, ya, secara bahasa disebutkan oleh para ulama, ya. Al-qantarah kata Ibnu Tin, kullu syai'in yunsabu ala ainin aw wadin aw syai'in lau ain, yaitu segala sesuatu yang dibentangkan di atas lembah, ya, atau mata air, ya, sumber air, ya. Dia secara bahasa mirip dengan sirat, ya, mirip dengan jisr secara bahasa, ya, sama dengan jembatan, ya. Jembatan itu mirip dengan al-jisr. Maknanya adalah jembatan secara bahasa, ya. Beda dengan kalau sirat. Sirat dia bukan sekedar makna jembatan, tapi dia maknanya jalan. Maknanya apa? Jalan. Kalau qantarah dia maknanya seperti suatu jembatan yang diletakkan di atas lembah atau sumber air, ya. Kemudian secara syar'i atau istilah syar'i, maka sebagaimana datang dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kita sebutkan, ya. Qantaratin bainal jannah wan nar. Yukhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Yaitu kaum mukminin diselamatkan dari neraka, kemudian diletakkan di atas jembatan qantarah, ya, dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qantarah baina al-jannah wan nar, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Baik. Sekarang kalau kita perhatikan dua definisi ini terkait dengan bahasa, dengan istilah, maka di sini ada perbedaan antara sirat dan qantarah secara bahasa maupun istilah. Mungkin kalau kita bisa perbandingan, ya. Perbedaan antara sirat dan qantarah. Kalau sirat dia alamatni jahannam, di atas neraka, yaitu dibentangkan di atas apa? Neraka. Kalau qantarah tidak, dia bukan tidak di atas neraka, tapi antara surga dan neraka. Bukan di atas neraka, tapi antara surga dan neraka. Surga dan neraka. Kemudian kalau sirat, dia ada makna sirat, ada makna sirat. Sirat itu jembatan, jalan yang harus dilewati. Kalau qantarah dia tidak ada makna sirat. Jadi dia seperti tempat dikumpulkannya manusia. Tidak ada makna sirat. Karena kita sudah bahas pada pertemuan lalu, sirat itu mengumpulkan dua hal, sirat dan jisr. Dia jembatan sekaligus apa? Jalan. Makanya disebut dia jalan lebih kecil daripada
lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari apa? Pedang, ya. Adapun kalau qantarah tidak ada makna jalan, tidak ada makna jalan. Sehingga tidak disifati lebih tipis dari rambut dan seterusnya, ya. Dan tidak juga lebih tajam dari apa? Pedang. Bahkan zahir hadis menunjukkan qantarah tempat berkumpul, ya. Ya, qantarah tempat berkumpul orang beriman. Tempat berkumpul orang-orang beriman sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga atau setelah sirat. Kalau sirat bukan berkumpul, jadi lewat. Ada yang jatuh, ada yang lewat, jadi bukan ngumpul karena dia tipis, jadi tidak bisa untuk berkumpul, tapi disusuri atau dijalani. Qantarah tidak, qantarah setelah lewat sirat maka dikumpulkan. Ini perbedaan antara sirat dan qantarah, ya. Antara sirat dan qantarah. Baik, saya bacakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Yakhlusul mu'minuna minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman selamat dari neraka jahanam. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka dikumpulkan atau ditahan. Yahbusan itu ditahan. Ditahan di qantarah, yaitu suatu tempat semacam jembatan tapi dia luas, ya. Jadi qantarah itu apa? Luas, ya, luas. Tidak kecil seperti sirat, tidak tipis. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal janna wan nar. Maka mereka dikumpulkan di antara surga, di sebuah qantarah, semacam tempat, lokasi atau jembatan atau semisalnya di antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya. Maka di antara kaum tersebut ada kisas berikutnya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya kisas di padang mahsyar. Kisas padang mahsyar, ya. Kisah padang mahsyar kita sudah sebutkan, yaitu bahkan kisah antara manusia dengan manusia, bahkan antara hewan dengan apa? Hewan, bisa jadi manusia juga dengan hewan, bisa juga manusia dengan jin, ya. Maka itu kisah di padang mahsyar. Ya, bisa jadi antara mukmin dengan kafir, antara penghuni surga, penghuni neraka. Kisah sebelumnya seperti itu. Adapun kisah sekarang cuma antara orang mukmin dan semuanya akan masuk surga. Antara orang, karena semua sudah lewat apa? Sirat. Semua sudah selamat dari sirat, mereka dikumpul. Ada kisah berikutnya di antara mereka, itu di antara orang beriman, di antara para penghuni surga. Ya, kisah yang khusus. Yaitu kisah yang terjadi kezaliman di antara mereka selama di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza hudzibu wa nuqu, kemudian setelah itu mereka dibersihkan. Udzina lahum fi dukhulil jannah. Kemudian diizinkan kepada mereka untuk masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang lebih mengetahui rumahnya di surga daripada ketika dia di dunia mengetahui rumahnya di dunia. Maksudnya kalau kita di Jakarta mau pulang ke rumah, kita tahu rumah kita di mana. Kata Nabi, di surga dia lebih tahu di mana posisi rumahnya daripada rumah dia ketika di dunia. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Kita lanjutkan, ini sudah, ya. Saya lanjutkan, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang melewati sirat, kondisi yang melewati sirat. Ada 3, ya. Yang pertama najin musallam, yaitu yang selamat.
Kemudian yang kedua adalah najin makhdush, ya. Yang kedua adalah najin makhdush, yaitu yang terluka oleh besi-besi, di sisi sirat, yaitu kalalib, tapi selamat. Kemudian yang ketiga disebut dengan makdus mukardas. Kalau makdus artinya terjungkal ke neraka dengan keras, dengan dilempar dengan keras. Kalau mukardas maknanya adalah tangan dan kakinya diikat, dikumpulkan. Kedua tangan dan kedua kaki dilemparkan, dikumpulkan. Taib. Ini tiga model hasil dari orang yang melewati apa? Sirat. Yang ini tidak lagi, ini tidak dikumpulkan di kontara. Ya. Karena dia masuk neraka, tidak dikumpulkan di kontara. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka. Yang dikumpulkan ini dua kelompok yang dikumpulkan di kontara. Karena kedua-duanya selamat. Taib. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas, semua orang pasti lewat sirat, ya atau tidak? Semua orang pasti lewat sirat. Bahkan para nabi pun melewati sirat. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak seorang dari kalian pun kecuali akan melewati neraka, yaitu melewati sirat, jembatan di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Setelah Allah sebutkan neraka, Allah mengatakan setiap kalian pasti melewati neraka. Bukan berarti masuk, tapi lewat di atasnya. Bahkan Nabi SAW, orang yang paling mulia, pasti lewat sirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini sudah keputusan yang pasti terjadi. Tetapi kalau kontara, tidak semua dikumpulkan di kontara. Kelompok satu, kelompok dua dikumpulkan di kontara, kata para ulama, kecuali yang masuk surga tanpa hisab. Maka tidak dia langsung masuk surga tanpa melewati kontara. Ya, dia tidak melewati, tidak ada kisos lagi karena dia masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Semoga kita termasuk dari mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Jadi ini terkait dengan kontara dan sirat. Taib. Dari sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa hakikat kontara? Ini sudah Ibu? Belum di sini. Taib. Dari sini khilaf di kalangan para ulama tentang hakikat kontara. Hakikat kontara. Dua pendapat, ya. Pertama, ada yang mengatakan kontara adalah jembatan kedua lain dari jembatan pertama. Makanya ini pendapat Al-Qurtubi, dia mengatakan kata Al-Qurtubi, as-sirat siratan. Sirat itu ada dua, kata dia. Sirat ada dua. Yang pertama sirat, yang kedua apa? Al-kontara. Sehingga dia menganggap kontara bagian dari apa? Sirat, tapi jembatan lain. Jembatan lain harus dilewati, ya. Namun tadi kita katakan bahwasanya secara bahasa kontara bukanlah apa sih? Sirat. Kalau sirat itu ada makna dia harus dilewati. Sementara kontara tempat berkumpul aja, seperti padang mahsyar, tapi bukan di padang mahsyar, tapi satu tempat tersendiri untuk berkumpul. Ini pendapat kedua,
Ibnu Hajar bahwasanya kontara adalah ujung sirat. Ujung sirat ya, ujung sirat. Ibaratnya kalau kita kasih ilustrasi ya. Misalnya ini neraka ya. Maka ada kelanjutannya. Ini kontara ya. Ini sirat. Ini apa kan? Kontara. Baru ini surga. Ya. Jadi sirat ujungnya apa kan? Kontara. Nah, kontara di bawahnya bukan neraka. Di bawahnya bukan neraka. Bukan di atas neraka. Ini pendapat Ibnu Hajar. Sirat di atas apa? Neraka. Paham ya? Kalau ini sirat, ada kontara, kemudian ujungnya apa? Surga. Jadi seakan-akan kontara adalah ujung daripada sirat. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah. Allah alam bisawab. Kita bilang pokoknya setelah lewat sirat ada kontara. Tapi apakah dia adalah kelanjutan sirat atau lokasi lain? Allah alam. Ya. Yang jelas kontara adalah suatu tempat berkumpul setelah melewati apa? Sirat. Ya. Tapi apakah dia penghujung daripada sirat? Ini butuh dalil tersendiri. Ya. Sepertinya tidak demikian karena sirat punya sifat-sifat tadi. Tipis, kemudian lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari apa? Pedang, kemudian dilewati. Sementara kontara bukan tempat untuk dilewati, tapi tempat untuk berkumpul. Tempat untuk berkumpul. Makanya tadi sudah kita sebutkan juga bahwasanya sirat pasti dilewati semua orang, adapun kontara tidak semua dikumpulkan di kontara. Taib. Setelah itu Rasulullah tadi sebutkan yakhlusul mu'minuna minan nar. Lewatlah dua golongan tadi, ya, najin musallam, najin makhdush yang dilewati sirat. Adapun mukardas masuk neraka tidak masuk kontara. Yang masuk kontara dua kelompok ini. Kemudian apa yang dilakukan di kontara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya." Maka saling dikisaslah di antara mereka terkait dengan kezaliman di antara mereka ketika di dunia. Ya. Taib. Berarti ada kisos di kontara. Ini sudah Ibu? Sudah ya? Maka setelah itu ada namanya kisos di kontara. Apa ini maksud dengan kisos di kontara? Ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kisos ada dua. Ya. Taib. Ada kisos di kontara. Kisas di kontara. Dengan demikian, kisas ada dua. Kalau begitu, kisas ada dua. Yang pertama di padang mahsyar. Yang kedua di mana? Di kontara. Di kontara. Baik. Yang di padang mahsyar kita sebutkan yaitu apa? Umum ya, umum. Umum ya. Kita bilang apa? Antara manusia dengan apa? Dengan manusia. Ya, manusia dengan manusia, dan ini bisa jadi antara mukmin dan kafir. Bisa jadi antara mukmin dan mukmin. Mukmin dan mukmin. Kemudian juga bisa jadi antara manusia dan hewan ya. Dan lain-lain ya. Jadi kalau yang di padang mahsyar itu umum, bisa jadi antara mukmin dan kafir, antara mukmin dan mukmin, dan di padang mahsyar ini hasilnya bisa masuk surga, bisa masuk apa? Neraka. Bisa masuk neraka. Ini yang pada mahsyar. Adapun di kontara, kisas hanya antara penghuni surga. Hanya
antara para calon penghuni surga. Penghuni surga. Baik. Kalau begitu maka khilaf. Kisosnya maksudnya bagaimana kalau gitu? Kalau di padang mahsyar jelas. Di kisos ternyata satu seperti Rasulullah berkata, "Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut?" Kata Rasulullah SAW, "Al-muflisu min ummati," orang bangkrut dari umatku, "man ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin," orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala. Ya bizakatin wa salatin wa siyam, bawa pahala bizakatin pahala zakat, wa salatin pahala salat, wa siyam pahala puasa, namun ternyata di dunia suka menzalimi, ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata di dunia pernah mencela si fulan, wa daraba hadza, pernah memukul si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan, wa qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan dengan tuduhan tidak-tidak. Fa yu'khadhu min hasanati li hadza, maka diambillah kebaikannya diberikan kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, dibagi-bagi. Fa in faniyat hasanatu qabla yuqdama alaihim, kalau ternyata pahalanya sudah habis sebelum selesai membayar dosa-dosanya ketika kezaliman di dunia, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka yang orang zalimi tersebut diambil, faturihat alaihi, dilemparkan ke dia, hatta summa turihat finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Jadi kisos di padang mahsyar bisa mengakibatkan masuk apa? Neraka. Tadinya dia kira mau masuk surga, pahalanya banyak, pahala puasa, pahala salat, pahala zakat. Tapi ternyata dia banyak zalimi orang. Sehingga dikisos. Ketika dikisos, pahalanya diambil. Ternyata belum selesai juga, kezaliman terlalu banyak. Karena kezaliman terlalu banyak, pahala dia sudah habis, maka dosa-dosa mereka di-offer ke dia juga. Sehingga akhirnya buat dia masuk neraka. Tapi kalau kisos di kontoro tidak demikian. Tidak mengakibatkan masuk neraka. Tapi pasti semuanya masuk surga. Nah, kalau begitu kisos ini maksudnya apa? Jika demikian. Jadi tidak akan mengakibatkan masuk apa? Neraka. Kalau ini kan hasilnya atau akibatnya. Akibatnya bisa masuk surga, bisa masuk apa? Neraka. Adapun ini tidak akan mengakibatkan masuk neraka. Jika demikian, apa hakikat kisah tersebut? Kalau begitu, apa hakikat kisah tersebut? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita bahas pada lembaran berikutnya. Paham sampai sini? Tapi kita bahas hakikat kisah di kontara, ya. Hakikat kisah di kontara. Apa hakikat kisah di kontara? Tapi ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Atau ada beberapa pendapat, ya. Dua pendapat. Pendapat pertama, dua pendapat. Yang pertama adalah kisosnya sama seperti di padang mahsyar. Karena terkait dengan kezaliman, bayar kezaliman. Bedanya apa? Namun ada yang mengatakan, namun ini juga khilaf. Namun bedanya ada pendapat yang pertama mengatakan yang di padang mahsyar bagi masalah-masalah besar. Yang di padang mahsyar
terkait masalah-masalah besar, terkait kezaliman-kezaliman yang besar. Terkait kezaliman-kezaliman yang besar, ya. Adapun yang di kontarah, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Taib. Kenapa yang kecil-kecil ditunda di apa? Di kontarah? Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sebagian ulama, dengan harapan ketika mereka semua sudah lolos dari neraka pasti masuk surga. Ternyata ada masih masalah. Yang satunya bilang udah gue lupain aja deh, yang penting gue masuk surga. Jadi enggak usah dilanjutin. Seandainya kalau di sisir habis ketika di padang mahsyar, maka merugikan saudaranya. Karena ketika dikisos di padang mahsyar, dia pasti ingin nuntut semuanya karena dia tidak tahu dia selamat atau masuk neraka. Maka dia ingin nuntut semuanya. Tapi ketika Allah tunda sebagian kisos, ya. Misalnya dia punya utang 100 miliar, yang 70 miliar sudah selesai, tinggal 30 miliar. Ternyata dia bisa buat dia masuk surga. Ya udah, yang 30 miliar udahlah. Yang penting gua udah masuk apa? Surga. Jadi ditunda ini untuk kemaslahatan kaum mukminin yang lain, yang berbuat dosa. Karena ketika orang sudah tahu dia pasti masuk surga, dia lebih mudah untuk apa? Memaafkan. Ini pendapat, ya. Karena qisas pasti ada saling ini satu, sehingga kecil-kecil diharapkan dimaafkan. Dimaafkan oleh saudaranya karena saudaranya sudah tahu pasti masuk surga, karena saudaranya sudah yakin masuk surga, sudah yakin masuk surga karena sudah selamat dari apa? Neraka. Ini pendapat. Yang kedua dikatakan, ya, tetap ini pendapat yang kedua, tetap tidak dimaafkan. Tetap tidak dimaafkan. Ya. Sehingga mempengaruhi tingkatan surga. Tingkatan surga. Ya, tetap ada hasilnya. Tetap ada hasilnya. Hasilnya itu tentang hasilnya terkait tingkatan surga. Ketika di kisos ternyata sudah tinggal sedikit diambil. Jadi kata mereka, kisos ini tidak hanya sedikit-sedikit, tidak akan menjerumuskan masuk apa? Neraka, tapi bisa menurunkan tingkatan apa? Surga. Yang satu surganya semakin tinggi, yang satu surganya semakin apa? Rendah. Kalau dia tidak maafkan. Ini pendapat pertama. Jadi tetap terjadi apa? Qisas. Terjadi qisas. Yang kedua kata Al-Baihaqi, wa qad yakunu bi an yusiba Allahu al-mazlum khairan min mazlamatihi wa ya'fu 'anil zalim bi rahmatihi, ya. Jadi kata Al-Baihaqi, kisosnya beda, ya. Ini model kasus kedua, mohon maaf, ya. Boleh saya katakan begini, ya. Bedanya begini, ya. Jadi kisosnya bedanya adalah begini. Dua model, dua kemungkinan. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua, boleh saya kata tiga pendapat lah, ya. Pendapat kedua, kata Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kisosnya, model kisosnya bisa jadi dengan Allah memaafkan
zalim, yang zalim. Yang kedua, Allah memberi ganjaran lebih dari ganjaran kepada yang zalimi, kepada yang dizalimi. Lebih besar dari kalau dengan kisos, dari kalau dengan kisos. Ini pendapat kedua. Jadi mohon maaf ada 3 pendapat ya. Jadi yang pertama, kisosnya tetap seperti di padang mahsyar, yaitu bayar-bayaran, paham? Bayar-bayaran. Nah, kalau terjadi bayar-bayaran ada 2 kemungkinan. Kalau terjadi bayar-bayaran ada 2 kemungkinan ya. Yang jelas ini terkait dengan dosa-dosa yang ringan, yang tidak sampai menjerumuskan neraka. Kemungkinan pertama, ya maafkan, ya udahlah, maafkan. Karena dia sudah merasa lolos, udahlah dia maafkan. Yang kedua dia tidak maafkan, tetap terjadi apa? Qisas. Hanya saja yang satu yang dizalimi berarti surganya semakin apa? Tinggi, yang menzalimi surganya semakin rendah. Ya, ini kemungkinan pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, qisasnya beda dengan yang di padang mahsyar. Ya, yaitu beda dengan di padang mahsyar. Ini berarti beda dengan di padang mahsyar. Tidak ada bayar-bayaran. Bedanya di mana? Kata Al-Baihaqi, bisa jadi Allah memaafkan yang zalim. Jadi qisasnya gini, yang zalimi Allah maafin. Yang dizalimi supaya tidak dirugikan, Allah beri dia ganjaran lebih besar daripada kalau dia mengqisas. Misalnya kalau dia mengqisas dari orang yang zalim sama dia, yang dizalimi mengambil qisas dari yang menzalimi, yang dizalimi mungkin dia naik surga 2 derajat. Tapi Allah enggak, yang menzalimi dimaafkan, yang dizalimi diangkat menjadi 10 derajat misalnya. Jadi Allah beri ganjaran lebih besar daripada kalau seandainya dia mengqisas. Faham? Faham tidak? Saya ulangi Ibu ya. Model pertama, ini ada 3 pendapat tentang hakikat qisas yang terjadi di kantor. Hakikat yang pertama, benar-benar qisas seperti di padang mahsyar, yaitu bayar-bayaran. Tetapi bedanya kalau yang di kantor cuma dosa-dosa yang kecil, yang tidak menyebabkan masuk neraka. Nah, kalau terjadi ini maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kata para ulama, mungkin yang dizalimi karena dia merasa sudah pasti masuk surga, dia memaafkan yang menzalimi. Selesai sudah, dia maafkan. Seandainya ini terjadi di padang mahsyar, dia pasti nuntut habis-habisan. Karena dia belum tahu dia masuk surga atau masuk apa? Neraka. Tapi ketika dia sudah yakin dia selamat dari neraka, tinggal masuk surga, ya udahlah, gue maafin, ya selesai. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia tidak maafkan. Benar-benar terjadi bayar-bayaran. Dan ketika itu akan diambil. Tapi pengaruhnya tidak besar. Kenapa? Karena tinggal dosa-dosa yang kecil. Karena Allah Maha Adil. Sehingga yang dizalimi ngambil dari yang menzalimi, ngambil kebaikannya. Sehingga yang dizalimi derajatnya lebih tinggi di surga. Yang menzalimi derajatnya berkurang di surga. Karena dia masih punya utang kezaliman pada orang yang dia zalimi. Faham? Ini kemungkinan pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya model qisasnya tidak sama dengan di padang mahsyar, tidak ada bayar-bayaran. Tidak ada bayar-bayaran. Tapi bagaimana qisasnya? Qisasnya Allah maafkan yang menzalimi, kemudian yang dizalimi diberi ganjaran lebih besar daripada kalau dia mengqisas. Paham? Kan kalau dia mengqisas berarti kan pahala orang yang menzalimi over ke dia, enggak? Ya kan? Kalau yang dizalimi mengqisas berarti pahala orang yang menzalimi di over ke dia. Misalnya kalau pahala yang orang menzalimi di over kepada dia 100, maka Allah bilang tidak ada over-overan. Aku ganti dengan 1000 misalnya. Jadi berlipat ganda daripada seandainya dia melakukan apa? Qisas. Sehingga yang menzalimi tidak dikurangi derajatnya di surga, yang dizalimi semakin tambah apa? Derajatnya. Ini tafsiran yang kedua. Paham Ibu? Tafsiran yang ketiga, ini yang kedua tadi disebut oleh Baihaqi, Al-Baihaqi. Adapun yang pertama disebut oleh Ibnu Battal. Disebut oleh Ibnu Battal. Adapun pendapat yang ketiga, tafsiran ketiga, ini disebut oleh Syekh Utsaimin ya, Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin.
bahwasanya yang dimaksud adalah qisas, yang maksudnya adalah membersihkan hati. Maksudnya adalah membersihkan hati. Membersihkan hati, dampak akibat dari qisas, dampak qisas di padang mahsyar. Maksudnya bagaimana? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang mukmin dengan mukmin lainnya dikisos di padang mahsyar, tentu namanya bantah-bantahan, kemudian debat, kemudian kebaikan diambil, diover ke temannya. Tentu ketika mereka ada dongkol-dongkolan enggak? Pasti ada. Mungkin dia bilang, kita dulu teman, maafin saya. Enggak ada maaf-maafan, katanya. Enggak ada. Harus selesai di sini. Ada kedongkolan. Ada kedongkolan. Sampai akhirnya mereka melewati sirat, semuanya sudah lolos dari neraka, maka Allah ingin menghilangkan kedongkolan tersebut. Dengan dikumpulkan di sirat, kemudian dikisos, maksudnya dibersihkan hati apa? Hati mereka. Makanya Allah mengatakan hatta idza hudzibu wa nuqu. Sampai ketika hati mereka dibersihkan, ya. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi tujuan kisos yang terakhir itu adalah untuk dibicarakan di antara mereka, sudahlah agar mereka pelong dadanya, ya. Pelong dadanya, ya. Dan ini pendapat cukup kuat karena perawi hadis di antara dalam apa namanya? Perawi hadis menyebutkan ketika meriwayatkan hadis ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi salah satu perawi hadis tentang Qantarah namanya Yazid bin Zurai, sebelum dia meriwayatkan hadis ini dia bacakan firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari dada mereka min ghil, itu kedongkolan, kedengkian dicabut. Ya, kemudian dia meriwayatkan hadis tentang sirat. Sehingga tafsiran maksudnya qisas, maksudnya itu dipertemukan di antara mereka agar saling dibersihkan hati mereka, karena penghuni surga tidak boleh masuk dalam hati yang dongkol. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring kepada surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka tiba di pintu surga, wa futihat abwabuha, lantas dibuka pintu-pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penghuni surga, para malaikat penjaga surga, salamun alaikum tibtum, keselamatan bagi kalian, tibtum, kalian dalam kondisi thayyib. Tibtum maksudnya bersih. Jadi tubuh mereka bersih, dada mereka juga bersih. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian dalam surga dengan abadi. Nah, kalau masih ada ganjalan dalam hati, kedongkolan, maka tidak bisa masuk surga. Jadi bersihkan. Makanya Allah berfirman di antara nikmat surga adalah bercengkerama di antara penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kata Allah, "Wa qabala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun." Maka para penghuni surga saling berhadapan-hadapan di antara mereka, saling ngobrol. Jadi mereka penuh dengan semangat ketika bertemu dengan saudaranya. Kalau ada dongkol mungkin tidak saling berhadapan, ya. Ya. Makanya tidak mungkin masuk surga kecuali hati bersih. Makanya orang yang hatinya bersih itu bahagia. Ya, percuma duit banyak tapi hati tidak bersih. Duit banyak tapi hati dongkol, hasad, ya. Suuzon, enggak enak. Tapi kalau duit enggak ada tapi hati bersih, lumayan. Apalagi duit banyak kemudian hati bersih, wah itu puncak kebahagiaan. Tapi kalau duit banyak tapi hati dongkol mulu, mana bahagia? Enggak ada bahagia. Duit banyak, ATM unlimited, ya. Tapi tidak bisa bahagia karena dongkol, jengkel, macam-macam, ya. Ini pendapat disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab, ya. Taib, saya lupa. Ada pendapat yang keempat. Saya tambah lagi deh. 4 pendapat, ya. Ini hati-hati. Yang keempat katanya
Kisos khusus orang kaya. Khusus orang kaya. Jangan takut, emang kaya ibu-ibu. Anu sekali apa namanya. Pede banget. Ini miskin-miskin dah, ini orang kaya doang. Aman kalau miskin aman. Ini khusus orang kaya. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Berdasarkan satu hadis, kata Nabi SAW, "Faqumtu ala babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fakana ammata man dakhalahal masakinu. Ternyata yang paling banyak masuk surga orang apa? Miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang kaya tertahan. Ada yang mengatakan ditafsirkan tertahan di kontarah ya. Tertahan di kontarah. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Pun neraka masuk neraka. Wa kumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalahan nisa. Tapi kenapa orang kaya ditahan di kontarah? Ini pendapat ya. Apa kata? Karena mereka banyak yang belum mereka tunaikan dari hak harta tersebut. Kata Al-Muhallab, fihi minal fikhi anna aqraba ma yadkhulu bihil jannata at-tawadhu lillahi ta'ala. Yang paling mudah masukkan orang dalam surga adalah tawadhu, rendah diri. Rendah hati. Dan ini ciri banyak orang miskin. Orang miskin sombong ada juga ya. Miskin sombong, angkuh, dan miskin sombong ya. Tapi kebanyakan orang miskin enggak demikian. Karena dia tahu diri, apa yang mau dia sombongkan ya. Rumah masih ngontrak ya. Rumah masih ngontrak, mobil belum lunas, hutang masih banyak ya. Apa yang mau dia banggakan? Ya. Jam murahan. Istri pas-pasan. Siapa mau dia banggakan? Kemudian kata beliau, wa anna ab'adal asya'i minal jannati takabbur bil mal wa ghairihi. Yang paling membuat terjauhkan dari surga adalah sombong dengan harta maupun yang lainnya. Dengan harta, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan nasab, sombong dengan kesombongan semua menjauhkan dari surga. Wa inna masara ashabul jaddi mahbusun liman'ihim huquqallahi alwajibata lil fuqara ya. Adapun orang-orang kaya tertahan itu di kontorah menurut sebagian ulama karena mereka belum menunaikan hak-hak yang wajib, hak-hak harta terutama kepada orang-orang miskin. Fahubisu lil hisabi amma mana'uhu, maka dihisab lagi atas apa yang mereka cegah ya. Tapi ini pendapat ya, wallahu alam bisa, tapi ini kurang kuat ya, kurang kuat karena kemungkinan orang kaya ditahan bukan di kontorah, tapi dihisab. Dia ditahan bukan di kontorah tapi karena sedang dihisab ya. Ya ini pendapat kurang kuat karena ditahannya bukan di kontorah tapi dihisab. Baik. Paham Ibu? Kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW terkait hadis kontorah, kata Rasulullah SAW, hatta idza hudzibu wa nuqu, setelah mereka dibersihkan dan dibebaskan, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Tetapi mereka tidak bisa langsung masuk surga kecuali setelah mendapat syafaat dari Nabi SAW untuk membuka pintu surga. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ini semua belum ada yang masuk surga ini, semua dibersihkan, siap masuk surga, tunggu syafaat dari Nabi. Qala Rasulullah SAW bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat kelak. Fa astaftihu, maka aku minta dibukakan kepada malaikat penjaga surga. Fa yaqulul khazin, maka berkata malaikat penjaga surga, man anta, siapa engkau? Fa aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk membukakan surga karena untuk engkau wahai Muhammad. Aku tidak akan membuka pintu surga kepada seorang pun sebelum engkau. Jadi yang buka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang minta, baru diizinkan. Baru kemudian orang-orang masuk surga. Ketika masuk surga, kata Nabi SAW, fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
La ahaduhum ahda min manzilihi. Sungguh salah seorang dari kalian lebih ngerti, lebih mudah untuk menuju ke istananya di surga fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya, daripada kalau dia pergi ke rumahnya sendiri di dunia, ya. Dia lebih tahu letak tempat istananya di surga, ya. Kenapa bisa demikian? Para ulama sebutkan karena selama dia di barzakh, dia diperlihatkan lokasinya di surga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi." Kalau seorang meninggal dunia di antara kalian, maka diperlihatkan kepadanya kaplingnya atau tempatnya di pagi hari dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia penghuni surga, maka diperlihatkan tentang istananya di surga atau rumahnya di surga, lokasinya di mana. Dan itu dia selalu lihat ketika di alam barzah. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Maka kalau dia akan masuk neraka, diperlihatkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Maka dikatakan kepadanya, inilah kaplingmu di sana sampai kau dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka ketika itu orang yang akan masuk surga berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Karena untuk masuk surga harus tunggu hari apa? Kiamat. Adapun penghuni neraka mengatakan, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Meskipun dalam kondisi menderita di alam barzah, dia tidak ingin tegak hari kiamat. Karena dia tahu kalau tegak hari kiamat, dia akan disisa dengan sisaan yang lebih parah. Allah juga berfirman terkait hal ini, bahwasanya penghuni surga lebih tahu lokasinya di surga daripada ketika di dunia. Kita di dunia saja kalau pulang dari bandara ke rumah terkadang sudah lewat jalan sudah bingung. Macet, putar jalan, kadang salah jalan, ya. Ngelamun sedikit salah belok. Jadi kalau di surga, orang mau surga dia lebih tahu rumahnya, lebih mudah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam surga yang penuh kenikmatan. Maksudnya sebenarnya menafsirkan yahdihim rabbuhum, yaitu Allah beri petunjuk, yaitu menuju ke tempat tinggalnya. Dia dengan mudahnya jalan menuju surga, dia tahu rumahnya di mana, dia tahu istananya di mana, kemudian dia masuki surga tersebut. Lebih dia tahu daripada kalau rumahnya di dunia. Dalam ayat yang lain dalam surat Muhammad, wa yudkhilumuhul jannata arrafaha lahum. Dan Allah masukkan mereka orang beriman dalam surga, dan Allah arrafaha lahum dalam sebagian tafsiran, yaitu Allah kenalkan mana rumah mereka kepada mereka. Allah beri hidayah sehingga mereka dengan mudah tidak takut salah ketika masuk, karena banyak istana. Ya, enggak salah masuk ke istana temannya, enggak. Dia langsung tahu rumahnya di mana. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'aduhu minan nar law asa'a la liyasdada syukran. Tidak seorang pun masuk surga kecuali diperlihatkan kaplingnya di neraka. Kalau seandainya dulu di dunia kau berbuat maksiat, tentu kau akan kaplingnya di sini. Sehingga dia diperlihatkan, oh dia masuk surga, Allah perlihatkan kamu kalau dulu di dunia jahat, nakal, tempatmu di neraka, itu tempatmu. Maka dia semakin bersyukur karena dia selamat dari tempat neraka tersebut. Wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'aduhu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasrah. Adapun orang yang masuk neraka diperlihatkan, kau dulu kalau berbuat kebaikan, tempatmu di situ di surga. Sehingga dia semakin menyesal. Dia semakin apa? Menyesal. Kenapa dulu dia tidak berbuat kebaikan? Allah berfirman dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Ketika penghuni surga sudah masuk surga. Wa ahlun nari ilan nar, dan penghuni neraka sudah masuk neraka. Ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, maka didatangkanlah kematian, diletakkan di antara surga dan neraka. Tsumma yuthbah, yaitu dalam bentuk domba. Kemudian kematian tersebut disembelih. Tsumma yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru, ya ahlal jannati la maut, wahai penghuni surga kalian tidak akan mati selama-lamanya. Wa ya ahlan nar la maut, wahai penghuni neraka kalian tidak akan mati selama-lamanya. Fa izdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Penghuni surga semakin gembira karena mereka dalam kenikmatan dan mereka tahu ternyata nikmat ini abadi. Mereka semakin gembira. Kan kita di dunia kita kenapa buat kita gelisah, karena kita tahu nikmat kita tidak abadi. Kadang orang kaya khawatir kayanya jatuh. Orang punya saham lihat-lihat saham terus naik turun. Takut dia, ya. Kalaupun dia semua nyaman, dia tahu dia semakin tua, cek kolesterol tiap bulan. Ada kekhawatiran, ya. Ya, ada kekhawatiran, ya.
Tapi kalau penghuni surga dikatakan nikmat dan tidak akan kekal selamanya, maka dia tentu semakin gembira. Wa yazdadu ahli nari huznan ila huznihim, dan penghuni neraka semakin sedih karena mereka tahu mereka di situ ternyata abadi. Ketika itu Allah turunkan firman-Nya, wa anzirhum, atau ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan tentang hari penyesalan. Jadi antara nama hari kiamat adalah yaumal hasrah, hari penyesalan. Ya, ketika segala perkara telah diputuskan, ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang al-qantarah. Semoga kita dimasukkan surga tanpa hisab. Amin rabbal alamin. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.